Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Agustin dari Program Studi Sarjana Kebidanan semester 4 Universitas Medika Suherman. Di sini saya membuat sebuah video tentang konseling psikologis persiapan kehamilan. Nah, video ini diambil dari mata kuliah Asuhan Kebidanan, Pranikah, dan Prakonsepsi. Nah, dosen pengampu dari mata kuliah tersebut ialah Bidan Neneng Julianti, SST MKes. Terima kasih, selamat menyaksikan videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu silakan duduk. Ya. Apa kabar nih, Ibu? Baik. Alhamdulillah. Ibu kesini sama siapa? Mas saudara itu di luar, Oh ya udah. nggak suaminya apa-apa. lagi kerja. Oh iya. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Oh begini Bu Bidan, saya ada program hamil. Sudah 2 bulan menikah. Ya. Dari fisik, keuangan dan materi saya sudah siap. Oh, Terus iya. apa lagi yang saya harus siap Ibu? Jadi di sini Ibu kedatangan Ibu pengen bertanya ya tentang persiapan kehamilan ya, karena Ibu sudah 2 bulan menikah. Dari segi materi, keuangan dan visi sudah siap ya Bu, Ya, insya Allah. sudah. Ada lagi nih Bu, kesehatan mental. Nah, ada lagi yang harus Ibu persiapkan seperti psikologis Ibu. Nah, saya jelaskan dulu ya adaptasi pas kehamilan nanti bagaimana. Nah, di sini ada adaptasi psikologis pada kehamilan trimester ke-1, kedua, dan ketiga. Lalu yang adaptasi pertama itu yang trimester pertama, yaitu ibu di sini akan melakukan masa penentuan. Di sini beneran hamil nggak ya, kayak gitu. Terus tapi emang fakta gitu kan, emang hamil. Lalu trimester kedua, ibu menjaga ikatan agar tetap kuat. Lalu ketika kehamilan terlihat, ibu dan pasangan harus lebih sensitif terhadap pengaruh kondisi ini. Jadi kan ibu kan perutnya semakin terlihat nih, jadi suami peka gitu. Apa atas kecapean ibu kayak gitu. Dalam rumah tangga kan ada pekerjaan rumah ya. Jadi suaminya lebih peka, lebih enaknya nih ada suaminya nih. Jadi saya ngomongnya lebih enak ya, tapi nggak apa-apa ya Bu ya. Lalu ibu menjaga kehamilan yang sehat. Jadi pada trimester kedua ini ibu akan menjaga kehamilan yang lebih sehat, jadi makanan bergizi, kunjungan ulang kayak kan. Terus USG, ibu lebih sering pengen USG, pengen ngeliat gitu. Lalu reaksi orang-orang di sekitar ibu hamil. Jadi sang suami juga merasakan perubahan-perubahan psikologi seperti perubahan berat badan, terus rasa sakit kepala, cemas, ibu kenapa gitu kan. Lalu sang suami juga di sini pada fase trimester kedua ini ikut menangani dalam kehamilan istrinya gitu. Jadi ikut serta gitu loh Bu. Lalu ada adaptasi psikologis pada kehamilan trimester ketiga. Tadi kan udah ya trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Lalu trimester ketiga ini kan udah mau mendekati lahiran. Jadi ibu merasa khawatir di sini. Merasa khawatir, merasa cemas. Gimana ya persalinan saya gitu. Lalu trimester ketiga ini adalah saat persiapan aktif untuk kelahiran bayi. Jadi ibu mulai semangat nih nyuci-nyuci baju bayi, terus beli-beli mainan bayi, baju tidur, terus tempat tidur ya, seperti itu. Jadi ini fase-fase aktifnya untuk menduga-duga gitu, bayinya laki-laki atau perempuan gitu. Jadi nggak sabar gitu ketemunya. Nah, itu seputar tentang adaptasi psikologis trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Nah, sekarang tentang persiapan mental dalam menerima kehamilan. Jadi, ibu kehamilan ini kan nggak dipaksa ya, nggak dipaksa. Jadi keinginan berdua sama suami, pengen punya anak, pengen punya keturunan. Jadi ibu harus pahami faktor resikonya apa gitu. Sebelum merencanakan kehamilan, perlu mengetahui resiko yang akan dihadapi. Ya seperti habis lah uangnya ya, maaf ya. Habis uangnya gara-gara bayi, jajan bayi, susu kan nanti. Lalu perubahan ibu akan ada stres smart,
terus akan tambah gendut ya kan, tambah mudah nangis ya, mudah nangis. Lalu perjuangan tidak akan mudah, membutuhkan kesiapan mental yang cukup. Jika tidak, bisa saja ibu bisa terkena postpartum depresi. Jadi setelah lahiran, ibu akan menangis terus, kayak seperti baby blues ya. Ibu tahu, pernah dengar baby blues? Oh, udah pernah dengar. Oh iya, tahu ya, sudah tahu. Lalu tahu apa yang akan dihadapi. Informasi akurat adalah hal krusial yang harus didapat sebelum merencanakan kehamilan. Bukan sekedar meneruskan keturunan, ibu juga harus tahu apa yang harus dilakukan gitu. Jadi tahu akan yang dihadapi. Oh, semisal perut ada statementnya, ada apa yang akan dihadapinya ya gitu ke depannya, seperti itu. Lalu ibu mungkin akan membutuhkan dukungan finansial seperti pergi ke dokter, ditemenin suami ya, butuh kan ya. Jadi ibu nggak perlu sendiri panas-panasan. Lalu makanan yang bergizi, vitamin yang cukup, hingga proses persalinan nanti. Dengan mengetahui apa saja yang akan dihadapi, akan lebih siap menyambut kehadiran momongan. Seperti itu kan tadi kan ibu sudah bilang ya, udah persiapan keuangan, materi, fisik, ya tinggal mental aja ya, belum tahu ya. Lalu ibu di sini pas mau nanti hamil cari dukungan sosial bu. Sekali lagi, kehamilan ini hingga persalinan bukan hal yang mudah untuk dihadapi. Ibu akan menghadapi berbagai kesulitan di tengah jalan. Mau nggak mau ya bu ya, ada kesulitan pasti. Lalu karena dukungan orang dari terdekat seperti keluarga, ibunya ibu, ya kan? Lalu suami ibu ya, teman, tetangga, itu perlu banget bu. Dengan kondisi tubuh yang rentan, selama hamil ibu tak mungkin melakukan semuanya sendirian. Jadi ibu hamil, pasti orang tua ibu pada datang kan, excited, maksudnya semangat gitu loh. Wah, saya mau punya cucu, jadi saya bantuin di rumah gitu. Lalu ada kesehatan emosional adalah hal penting. Jadi nih, stres, rasa cemas, dan hal negatif lainnya itu hanya berdampak pada kesiapan menyambut buah hati gitu. Jadi ibu jangan stres, cemas. Jadi perlu ya peran suami di sini ya untuk menyemangati biar nggak stres. Jadi ibu kalau mau stres nih, jangan stres gitu loh. Misalkan belanja ke mall aja deh bu, gitu sesuka ibu. Misalkan ibu hobinya apa, melakukan yang senang, misalkan jahit, boleh, apa-apa. Terus ibu juga harus memahami faktor risiko depresi. Nah, ibu nih, walaupun ibu merasa nanti kalau nggak lahiran, maksudnya kalau lahiran saya nggak bakal kena depresi, tapi ibu harus tahu nih, paham resiko pasca persalinan, depresi persalinan tadi yang saya sebutkan. Nah, di sini bahayanya apa pada bayi gitu. Nanti saya kasih bukunya ya bu ya. Lalu ada dukungan atau support system dari persiapan kehamilan ini. Nah, pertama dari pasangan ya bu ya, suami ibu memiliki hubungan pernikahan yang memuaskan dan saling mendukung adalah akan membantu ibu menghadapi tantangan menjadi orang tua. Selagi masih berdua dan belum berbagi perhatian dan tanggung jawab menjadi orang tua, tingkatkan kualitas hubungan dan memperbanyak tabungan. Nah, ibu kan sudah alhamdulillah sudah kekumpul semua ya tabungannya untuk si bayi nanti. Jadi ibu tinggal melakukan hubungan lebih baik lagi sama pasangan ibu gitu. Lalu yang kedua, keluarga tadi yang saya jelaskan, orang tua ibu datang ke rumah membantu pekerjaan rumah, itu juga termasuk dukungan atau support system ibu dalam persiapan kehamilan. Nah, lalu ibu selalu libatkan mertua ibu dalam, misalkan ibu nanya nih, kira-kira nanti kamarnya mau yang mana nih, mau sendiri atau misalkan minta pendapat ya sama mertua, nanti si adek mau kamarnya mau sendiri atau mau sama saya ya gitu.
Nah gitu kayak berdiskusi lah ya sama mertua gitu. Lalu yang ketiga ada teman. Nah teman ibu sendiri dapat tempat berbagi, bertukar cerita untuk dapat beristirahat sejenak. Jadi kayak ibu pengen ditemenin jalan-jalan, jadi temannya harus support system. Lalu komunitas. Yang keempat nih ya Bu ya, komunitas. Lalu jadi selain berteman, bersosialisasi, meluangkan waktu dan usaha untuk berinteraksi dengan orang-orang baik secara tatap muka maupun melalui internet merupakan kebutuhan mendasar untuk menjalani tantangan hidup, terutama tantangan yang akan dialami oleh ibu hamil. Jadi ibu komunitas, misalkan ibu ikut komunitas basket dulu basket ibu atau pramuka. Nah, jadi butuh tuh bersosialisasi kepada mereka gitu, bertukar cerita atau ibu berbagi ilmu bagaimana sih rasanya hamil itu kayak gimana gitu. Jadi sama teman seangkatan aja gitu Bu. Nah, udah Bu, segitu aja yang saya bisa sampaikan. Bagaimana Bu, ada yang ingin ditanyakan? Oh, sudah cukup mengerti ya, saya. sudah mengerti ya, alhamdulillah kalau sudah mengerti. Apakah ada lagi Bu yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada ya? Ya udah, terima kasih ya Bu atas kedatangannya. Semoga Ibu paham dan mengerti dan bermanfaat ilmu saya bagi Ibu. Nanti kalau ada apa-apa boleh kesini lagi ya Bu ya. Baik Bu Bidan. Iya baik. Terima kasih ya Bu. Iya, terima kasih. Permisi. Iya Ibu. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya.